Terima kasih Pak Bane. Ke kanan Pak Iman Ading Nugraha dari fraksi Demokrat. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Komisi 7. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran. Yang saya hormati para direktur bank, penyalur KUR. Kita coba ini ke belakang bahwa program kredit usaha rakyat ini telah berjalan selama 15 tahun. Digagas pada zaman Presiden SBY dan diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini telah banyak mengangkat derajat UMKM. Pemberian kredit dengan jaminan pemerintah yang diharapkan bisa membuat UMKM lebih berkembang. Tapi dalam kenyataannya, saudara-saudara kita di bawah itu banyak yang kesulitan untuk mengakses KUR. Saya mau berbagi cerita di hadapan Dewan yang terhormat, di hadapan Pak Menteri yang hari ini diharapkan oleh jutaan para pelaku UMKM, di hadapan para direktur penyalur KUR. Saya akan bercerita ketika saya menghadapi tangisan seorang ibu yang terjerat oleh bank keliling. Ini kita sampaikan di sini. 2 minggu yang lalu saya turun ke Dapil. Saya ditemui seorang ibu penjual bubur sumsum. Namanya Ibu Tini. Dia nangis-nangis karena suaminya sudah tidak berdaya, suaminya lumpuh. Dia punya 2 anak, yang satu sudah keluar SMA, yang satu masih kecil dan punya penyakit autis. Ibu ini nangis karena terjerat oleh bank keliling. Sebagai anggota DPR RI, tentu saya ingin tahu apa persoalan ibu ini. Dan akhirnya saya coba untuk menghadapi bank-bank keliling itu. Dalam sehari, Ibu Tini ini ditagih oleh 20 bank keliling yang mengatasnamakan koperasi. Ibu ini adalah penjual bubur sumsum, pinjamannya itu hanya 1 juta pada satu koperasi. Berarti kalau ada 20, itu dengan bunga dan lain-lain itu sekitar 20 juta. Akhirnya saya menyelesaikan persoalan ibu ini. Dari para penagih yang serem-serem mukanya itu. Mereka datang ke rumah aspirasi saya dan saya tampung semua koperasi-koperasi itu. Saya juga tidak tahu apakah koperasi-koperasi itu juga punya izin untuk menyalurkan pinjaman yang bunganya cukup tinggi itu. Padahal Bu Tini ini mungkin salah satu yang membutuhkan KUR super mikro. Karena dia mungkin butuh dananya sekitar 2-5 juta. Setelah saya menangani Ibu Tini ini, ternyata di lingkungan itu banyak ibu-ibu masyarakat kita juga yang sama terjerat oleh bank keliling itu. Ini koperasi. Dan orangnya bukan orang lokal. Yang nagihnya itu yang didatangkan dari Sumatera, dari mana gitu. Dengan wajah-wajah yang seram. Nah, saya ingin mengatakan di forum yang terhormat ini, apalagi di depan Pak Menteri yang hari ini sangat diharapkan oleh para UMKM kita
para pedagang kaki lima yang hari ini memang membutuhkan modal tidak tinggi. Mereka masuk kategori super mikro, paling 10 juta. Tapi masyarakat kita kadang-kadang itu disulitkan oleh regulasi yang ada di bank penyalur. Tadi kita dengar semua mengatakan bahwa kita punya target sekian, sekian, sekian. Saya kira hari ini di lapangan, Pak, kenyataannya seperti itu. Banyak warga masyarakat kita yang kesulitan seperti ini dan terjerat oleh bank-bank yang tidak jelas juga. Nah, kiprah bank yang hari ini diberikan mandat oleh pemerintah untuk menyalurkan dana triliunan rupiah. 300 triliun ini bukan angka yang kecil. Tetapi persoalan di masyarakat paling bawah, seperti yang tadi saya ceritakan, yang dihadapi oleh Ibu Tini ini ternyata masih banyak, Pak. Apa langkah-langkah dari bank penyalur untuk menghadapi persoalan seperti itu? Agar koperasi-koperasi yang liar itu bisa hilang. Dan Bapak-Bapak sebagai eksekutor dari program pemerintah ini bisa membantu masyarakat kita. Saya kira bukan hanya di tempat saya, tapi mungkin di seluruh Indonesia hari ini persoalannya sama. Terutama mereka yang usahanya super mikro itu. Jadi Pak Menteri yang saya hormati, pimpinan, para pimpinan bank penyalur, tolong tidak hanya para pegawai di daerah itu hanya diam saja di kantor, tapi juga tolong coba sosialisasikan ke masyarakat. Kami anggota DPR RI tentu banyak didatangi oleh mereka-mereka itu. Dan setelah saya menyelesaikan kasus Ibu Tini ini, ternyata ratusan orang datang sama persoalannya seperti itu. Mereka mungkin tidak punya NIB. Mereka mungkin tidak punya NGO NPWP. Nah, ini seperti apa penanganan terhadap masyarakat yang kecil yang buta akan informasi itu? Saya kira saya minta penjelasan dari bank penyalur karena saya kira para pengusaha super mikro ini banyak di masyarakat dan hari ini membutuhkan pembiayaan yang tidak besar dan kita hari ini juga bersyukur bahwa Presiden kita ingin kita ini para pejabat negara apalagi bank penyalur eksekutor itu turun ke lapangan langsung. Banyak masyarakat kita yang hari ini kesulitan karena terjerat oleh bank harian yang tiap hari berkeliling kepada masyarakat kita sehingga mereka terjerat oleh pinjaman-pinjaman yang menurut saya tidak besar, padahal pemerintah sudah punya skema KUR yang anggarannya ratusan triliun ini. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, boleh izin khusus yang ini boleh nggak saya respon mas? Karena bagus ini, penting. Oke, silakan. Terima kasih pimpinan dan Bapak anggota Dewan yang terhormat Pak. Saya berterima kasih ada info dari Bapak seperti ini. Karena memang begini. Ini menjadi concern dan semangat kita bersama. Program KUR ini justru memang sejatinya adalah membuat masyarakat kita terhindar dari praktek-praktek rentenir yang memang memberikan bunga yang sangat luar biasa. Bahkan lebih jauh lagi, memang sengaja dibuat mereka pinjam dengan rentenir, akhirnya mereka harus asetnya lah, rumahnya lah, atau apanya itu akhirnya. Poinnya begini, saya mau sampaikan dan saya pertegas lagi, terkait pinjaman dari 1 sampai 100 juta tidak ada agunan, pinjaman dari 1 sampai 50 juta tidak perlu NPWP. Karena memang sejatinya pada saat angka 10 juta, 20 juta diberikan beban administrasi, berarti dia bukan meniatkan untuk melindungi masyarakat bawah. Karena kita sadar sekali bahwa masyarakat bawah mereka punya keterbatasan terkait administrasi. Jadi artinya
pinjaman dari 1 sampai 50 juta semata-mata mereka hanya cukup memberikan NIK ataupun KTP mereka. Jadi memang semangatnya adalah pemberdayaan itu. Nah, tetapi lebih jauh lagi saya ingin informasikan, mohon doanya, dalam waktu dekat, insya Allah mungkin habis Lebaran, kami Kementerian UMKM akan bikin Satgas. Satgas perlindungan terhadap UMKM. Dan kami akan MOU dengan kepolisian dan aparatur penegak hukum. Karena banyak sekali hal-hal yang kayak begini. Saya ingin sampaikan ini bukan hanya sekedar di dalam pinjaman saja. Ini terkait mengenai pemberian fasilitas. Suaminya udah bilang jangan pinjam. Serius ini saya bilang. Tapi tetap aja tuh istrinya nggak bisa berhenti pinjam. Kenapa? Karena memang kebutuhan sirkulasi kebutuhan rumah tangganya kan besar. Dan bisa pinjam 500.000, 200.000. Dan itu numpuk nanti ujungnya numpuk. Dan ini enggak, yang tadi emak-emak yang hampir cerai sama istrinya itu di dapil kita juga sama kayak si Pak Iman. Jadi kita udah duluan menyelesaikan itu. Ya udah akhirnya jadi ke sana ceritanya Pak Iman ini. Padahal kita